Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fazal subhi hadana fazal musalla insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayy salimu alaihi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Jadi kemarin kita tertunda ngaji subuhnya karena kamu pergi ke air sebakul ya jatuhnya di Masjid At-Taqwa. Alhamdulillah pandangan tanggapan masyarakat tokoh intelektual di situ responnya bagus. Bahkan mereka merapatkan lagi akan ada pertemuan untuk membahas kajian-kajian tasawuf yang kita perkenalkan kepada mereka. Jadi Pak Pen, ayat itu tadi dibaca dulu. Yang Artinya pertama, Pak? ya. Dan ingatlah kita akan menjanjikan kepada Musa 40 malam. Masih dulu. Ya benar. Arba'ina lailata 40 malam. Kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang yang zalim. Ya. Jadi itu Pak Jun cerita tentang kisah Nabi Musa. Jadi kisah Nabi Musa itu kan terjadinya dulu kan di luar diri kita. Waktu itu Nabi Musa diundang oleh Allah untuk menerima wahyu di Bukit Tursina. Jadi yang pernah kita sampaikan Tursina itu ya, Tur itu bukit, Sin itu Muhammad. Jadi sebenarnya secara syariat Nabi Musa diundang ke Bukit Tursina atau Bukit Sinai kata orang kini. Tapi sejatinya beliau diajak ke bukit ke tempat yang tinggi di ketinggian Muhammad. Nah di situ Allah itu akan memberikan wahyu ke beliau yang disebut Ten Commandment itu 10 pernyataan perjanjian untuk Bani Israel. Nah yang uniknya adalah di situ Musa disuruh puasa 30 hari banyak. 30 hari. Ternyata setelah 30 hari selesai puasa, sebulan kan, bagaimana Musa sudah siap? Kata Musa, belum ya Allah. Kamu minta 10 hari lagi. 10 hari lagi. Maka jadinya Musa berpuasa 40 hari, Pak. Jadi memang ibadah puasa ini adalah ibadah di mana kita bisa dekat dengan Allah, bisa mendengarkan suara Allah, dan bisa mendapatkan petunjuk Allah. Nah, puasa dalam artian kajian tasawuf itu sebenarnya bukan menahan lapar, bukan menahan haus, bukan menahan bercampur istri siang. Itu baru tandonya itu, baru tando berpuasa. Yang berpuasa sebenarnya adalah kita menahan diri dari gejolak hawa nafsu dunia setan. Menahan diri dari kebencian, iri dengki, hasud, fitnah, kira-kira yang jelek-jelek lah Pak Jun. Itu sejatinya puasa. Makanya nanti di bulan Ramadan kan aneh-aneh aja itu. Saudara-saudara kita sudah tidak makan, tidak minum, tidak bercampur istri siang hari. Tapi baru pagi buka toko, buka kedai, mulai dia menggibah ya, mengunjing dan macam-macam itu. Mulai dia marah-marah dan sebagainya. Waktu nak berbuka, mereka merasa mereka tuh sudah berpuasa. Padahal kata Nabi belum itu. Yang puasa itu adalah kamu menahan dirimu dari gejolak hawa nafsu. Kalau tidak makan, tidak minum, tidak bercampur istri siang hari itu tandonya, baru tandonya itu. Makanya kata Nabi, alangkah banyaknya orang berpuasa tapi tidak berhasil. Yang didapatnya cuma haus dan dahaga saja. Itu menceritakan itu tuh Pak Jun. Menceritakan orang salah paham, dikiranya puasa itu. Padahal kalau kita lihat surat puasa itu
Al-Baqarah berapa Pak Pen ingat? Nah, mungkin Al-Baqarah 83 ya. 83 atau 83? 83. Ah, benar. Anak muda gitu dia masih tajam ingatan. Jadi di situ dikatakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Nah, kalau bahasa kitonya, wahai orang beriman, telah datang kepada kamu suatu momentum, suatu waktu di mana kamu melaksanakan asaum atau memenjarakan atau membelenggu. Itu. Nah, membelenggu apa? Hawa nafsu dunia syaitan gitu. Nah, kalau kamu sukses, ya mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang takut kepada Allah. Artinya menjadi orang yang melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, mencontoh perbuatan Rasulnya, pergi kalau disuruhnya, datang kalau dipanggilnya, diam kalau ada ilmu daripada dia. Mudah-mudahan kamu jadi orang itu. Nah, sebenarnya ayat ini terang, tapi yang menerangkannya tidak banyak, Pak. Sehingga pengertian puasa itu jelas menahan lapar dan haus di siang hari, tidak bercampur suami istri di siang hari. Baik di fikih-fikih ataupun di buku-buku begitu keterangannya. Kita bersyukur kepada Allah dalam ilmu kajian tasawuf dijelaskan. Dari mana kita mulai? Nah, iza ja'a Ramadan. Itu kan Nabi ngomong tuh. Wa futifat abwabul jannah. Wa ghuliqat abwabun nar wasfidati sayatin. Jadi kalau datang bulan Ramadan dibuka pintu surga Pak Pen. Ditutup pintu neraka Pak Jun. Dibelenggu setan Taufik. Tiga orang kan pas pulot. Pertanyaannya bagaimana pintu surga itu terbuka? Pak acaronya. Caranya ditutup di pintu neraka. Pertanyaan lagi, bagaimana caranya tertutup pintu neraka? Caranya adalah dibelenggu setan. Sayang 1000 kali sayang, kita mengartikan yang membelenggu setan itu adalah Allah. Kan begitu, Pak Jun? Tapi tidak pernah kita pikirkan kenapa di bulan puasa justru maksiat menjadi-jadi. Penipuan menjadi-jadi, penodongan perampokan menjadi-jadi, perkosaan menjadi-jadi, bahkan perzinaan menjadi-jadi. Bahkan makan pun menjadi-jadi. Iya kan? Kita puasa kan tidak makan dari pagi sampai malam. Sudahlah gulai di restoran apa di rumah makan habis, gulai di luar pun habis. Jadi yang makan ini siapa? Iya kan pernah diadakan analisa Pak. Di rumah makan gulai habis kan kalau benar itu. Di luar, rupanya banyak yang makan belum puasa kok. Padahal kita semuanya lapar. Jadi ada yang makan selain kita saat itu. Itu tandanya. Jadi kata Nabi Muhammad, yang membelenggu syaitan itu bukan Allah. Walaupun Anda ketemu hadis Pak Jun. Pada bulan Ramadan itu Allah memerintahkan Jibril membelenggu semua setan, melemparkan ke laut. Jadi yang Ambo sedihkan adalah bagaimana mungkin para tokoh membiarkan hadis ini keluar. Yang lebih sedih lagi bagaimana mungkin ulama ini bisa mengeluarkan hadis seperti ini. Itu logikanya begini, kalau memang semua setan itu dibelenggu dilemparin ke laut, otomatis tidak ada kemaksiatan, tidak ada gangguan, tidak ada macam-macam lah gitu. Ini justru bulan Ramadan lebih ramai lagi, lebih marak lagi kemaksiatan. Maka benarlah kata Rasulullah, yang membelenggu setan itu, yang memenjarakan setan itu, dan asaumi setan itu adalah kamu. Makanya dipanggil, hei orang beriman, telah datang kepada kamu momentum masa untuk kamu mengasaumi, memenjarakan, membelenggu setan. Kan jelas ayat itu. Nah kalau kamu berhasil, mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Jadi yang membelenggu setan itu siapa Pik? Kita sendiri. Kenapa? Nah, dijelaskan sedikit di sini sebelum kita masuk cerita Nabi Musa. Dalam diri kita kan ada 17 sifat buruk tuh yang sudah kita bahas. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah kan? Dicampur untuk 4 sifat, muncul 10 sifat. Ajib,
Ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, sombong. 10 tambah 4, 14. Muncul 3 sifat. Benci, dendam, menghancurkan. Ada sifat itu dalam diri kita? Ada? Ada. Dia ada, dia terasa, tapi tersembunyi. Dalam bahasa Arab, itulah jin itu saja. Jin apa itu? Jin korin. Jin yang menyertai kita kemana kita pergi. Itulah jin. Nah seketika Pak Abu Fikri tengok Pak Jun sukses, berhasil dengan ekonominya, mulai di hati kau berkacamuk. Lakayo pula beliau gini kau, jarang pula menyapu-nyapu macam-macam. Itu. Nah selama itu masih di hati namanya jin, tapi kalau sudah keluar dalam bentuk suara kata, itu iblis. Kenapa? Iblis itulah yang membisik-bisik. Kenapa dikatakan membisik-bisik? Ke Pak Jun tak berani Pak Abu ngomong ke orang lain. Itu berbisik-bisik namanya. Nah, seketika Pak Abu berkeinginan menghancurkan ekonomi Pak Jun dengan berbagai macam cara. Menyewa si A, si B, mengatur siasat. Itu bukan lagi jin, bukan lagi iblis. Itulah setan. Jadi nampak setan itu, terdengar setan itu, nyata keberadaan setan itu. Maka tidak salah Allah dan Rasul mengatakan pada surat Yasin, alam ahad ilaikum ya bani Adam, atabu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Aku sudah jelaskan kepada wahai anak Adam, jangan menyembah kepada penyakit hati dalam dada. Kalau kamu menyembah, kalau kamu mengikuti, udah. Makanya tal setan itu. Bagi siapa? Bagi kamu. Kenapa? Kamu itulah setannya. Itulah makanya kita disuruh asaumi, memenjarakan, menahan, membelenggu setan. Artinya kita menahan sifat buruk kita. Itulah yang disebut puasa. Tandonya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari. Itu. Nah kembali kepada Musa. Jadi processing puasa inilah yang menjadikan kita dekat dengan Allah, ya, sendu dengan Allah. Bahkan pengertian dekat itu jauh tidak berjarak, dekat tidak berperantara. Sebagaimana ikan dengan air. Di luar ikan ada air, di dalam perut ikan ada air. Ternyata ikan itu tercipta dari air. Sebegitulah dekat kita dengan Allah. Nah kalau sudah seperti itu, maka Allah mudah berbicara dengan kita. Allah mudah bersuara dengan kita. Itulah kisah Nabi Musa. Ternyata 30 hari Pak Jun, Nabi Musa itu belum sanggup dia. Ternyata dalam berpuasanya Nabi Musa saat itu masih dia memikirkan yang lain. Karena dipimpin oleh Nabi Musa ini Bani Israel. Orang yang paling pintar, paling cerdas, tapi paling kerengkang di dunia. Itu. Sampai gini ya. Sampai gini. Alhasil Musa minta 10 hari lagi. Kata Allah, oke, aku berikan 10 hari lagi. Nah setelah 40 hari barulah Allah bersuara, Allah berkata, Allah memberikan instruksinya melalui Rasul. Dan Rasul itu nyata pada tubuh badan jasad yang disebut dengan Nabi. Itulah yang bertemu dengan Musa sewaktu dia mengatakan inani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa qimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah wahai Musa, tidak ada Tuhan, akulah dianya. Oleh karena itu sembah oleh kamu kehendakku dan dirikan sholat. Di dalam sholat nanti yang kau ingat adalah aku. Apakah benar itu Allah? Jawabnya bukan. Itu adalah sifat Allah, wujud serta Allah. Dialah utusan Allah. Ada bentuknya. Makanya wa aqimis sholata li dzikri. Kamu dirikan sholat. Dalam sholat nanti yang kamu ingat aku. Tetapi saat itu beliau itu menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah. Makanya mengatakan aku ini adalah Allah. Ini mengatakan kata Allah, bukan dia Allah. Nah, orang inilah yang bertemu dengan Musa di Tur Sinai itu atau di Bukit Sinai itu. Nah, diturunkanlah wahyu itu Pak Jun dalam bentuk suara petir. Menghantam dinding-dinding bukit berbatu. Nah, bayangkan Pak Jun. 10 perintah atau perjanjian daripada Allah dan Rasul kepada Musa untuk Bani Israel itu tertulis di atas batu dan pecah, tuk jatuh, tuk jatuh, tuk jatuh. Nah, tidak mungkin juga 10 itu langsung semuanya tidak. Pecah-pecah batu itu. Disusun oleh Musa batu itu tadi. Sudah dia menerima itu,
Dia bersyukur, berterima kasih karena kaumnya mendapatkan petunjuk daripada cerita ini, disusun batu itu. Berat. Dimasukkanlah batu itu ke dalam jubah. Jadi dari bukit itu turun beliau. Turun. Dari kejauhan itu Musa melihat kaumnya itu menyembah anak sapi. Cuman 40 hari Nabi Musa itu meninggal kaumnya, tiba-tibalah berubah Tuhannya. Bayangkan aja. Nabi Muhammad meninggal kita udah berapa? Lebih kurang 1500 tahun. Alhamdulillah Tuhan kita belum berubah kan. Nabi Isa meninggalkan kaumnya berapa tahun? 500 tahun. Kaumnya berubah. Nabi Musa bukan 1500 tahun, bukan 500 tahun, 40 hari berubah Tuhan menjadi patung anak sapi. Nah, pada waktu itu kesal Nabi Musa, emosi. Langsung diampehkan, dibanting. Pak. Jadi jangan dikira Rasul dan Nabi tidak bisa marah. Jadi kalau taufik itu marah wajar. Nah, lagi Nabi dan Rasul pun bisa marah. Gitu. Kenapa? Karena dia melihat kaum itu sesat. Kaum itu keliru, menyembah patung anak sapi. Langsunglah Musa mencari adiknya, Nabi Harun. Dicarinya, dipegang janggut beliau. Janggut dipegang, kepala dipegang. Mungkin ada dipelintirnya saking marahnya. Wahai anak ibuku, kenapa kau biarkan mereka itu menyembah patung anak sapi? Kata Nabi Harun, demi Allah, tidak pernah membiarkan. Amu nasihati, mau arahkan, tapi mereka itu kan baga, jago, di bulalangnya. Kalau dengan engkau dia takut, tapi dengan namu tidak, dilalunya. Jadi jangan seperti ini Musa. Senang hati mereka itu misalnya engkau marah-marah kepada aku, engkau melintir kepalaku. Akhirnya Nabi Harun ditinggalkan, dipeluk oleh Nabi Musa, ditinggalkannya, didatangi kaumnya. Apa yang kamu lakukan? Kamu payah-payah ke bukit Tursina itu untuk mencari pertolongan Allah, petunjuk Allah bagi kalian semuanya. 40 hari ya berpuasa. Tahu lah 40 hari kan tidak ada warung, tidak ada restoran di situ. Apa yang dimakan? Apa adanya saja. Untuk kalian, demi kalian. Belum sampai yang mau risiko, dari jauh mau tengok kalian sudah menyembah patung anak sapi. Nah, memang Musa ini ditakuti oleh Bani Israel. Karena Musa ini tangannya berbisa, Pak. Pernah dulu sewaktu beliau masih bujang, masih menjadi anak angkat Firaun. Jadi belagolah orang Israel dengan orang Mesir. Musa kan orang Israel tuh. Waktu itu Musa menyembunyikan identitasnya. Kalau dilarangnya, karena orang Mesir tadi keturunan Firaun kan beragak tuh, grot dia. Tamparnya mati, Pak. Sekali tampar mati. Nah, orang tahu Musa itu punya kemampuan yang luar biasa. Dan orang tahu Musa itu tongkatnya bisa jadi ular. Orang Musa tahu laut bisa belah. Jadi sakti orang ini, tidak berani macam-macam. Akhirnya berkata Bani Israel, ya Musa, kami salah, kami keliru, kami minta ampun. Sudah kami tidak ulang lagi. Betul? Betul. Akhirnya tunjukkan kamu siapa yang membuat kerja ni. Yang membuat patung anak sapi kau siapa? Kona Musa, namanya Samiri. Samiri kau, Pak. Sampai kini masih ada orang itu. Sendiri. Iya. Pak Jen pernah dengar tak? Amerika itu adalah negeri Paman Sam. Negeri Paman Sam itu Samiri. Itu Dajjal, Pak. Dia bukan lahir waktu Nabi Musa. Sejak zaman Nabi Adam dia sudah ada. Pertanyaannya, bagaimana Dajjal ini lahir? Kan? Bagaimana Dajjal ini lahir? Dulu, ini kan. Ini alhamdulillah kita ada video kan. Nanti video ini kan bisa kita share di kelompok kita kan, di anggota-anggota kita, walaupun tidak datang kan bisa mereka nonton. Jadi Nabi Adam dengan Siti Hawa ini bertengkar kecil-kecilan lah. Alhamdulillah bunda, anak kita lah gedang-gedang, lah besar-besar. Bunda Hawa ini kan perempuan. Anak kita siapa pula? Anak ambo katanya. Ambo yang menghamilinya, ambo yang mengandungnya, ambo yang menyusunya. Oh, tidak saya itu juga, kata Nabi Adam kan. Sejatinya mereka itu adalah anak ambo, anak aku.
kamu hanya menghamili, mengandungnya gitu, menyapihnya. Diceritakan oleh Nabi Adam. Kan yang spermatozoa, air yang memancar itu kan dari aku. Wah, ributlah Siti Hawa, tidak nerima. Jadi ribut zaman dulu itu Pak Jon. Orang kini ributnya centil selingkuh lah, bergaya lakinya dikit lah boleh dicurigai, atau bergaya istri dikit lah boleh dicurigai. Kenapa? Karena rajin nonton film selingkuh di HP tadi. Akhirnya laki jadi korban, bini jadi korban. Jalan-jalan laki bergaya pakai ke surau cuman kan, tapi tahu-tahu dicurigai seperti itu. Oke lah, kita lupakan masalah selingkuh. Jadi ada caranya kata Nabi Adam. Kita buktikan. Bunda, lahirkanlah ovarium atau inti sel diri bunda, kata Nabi Adam. Masuk ke dalam tabung. Ambo keluar ke sperma, masuk dalam tabung. Kita pendamlah beberapa bulan seperti yang dihukumkan oleh Allah dan Rasul. Hukumnya kan 19-10 hari Pak. Dipendamkan. Jadi dimintakan oleh Nabi Adam kepada Allah supaya dibuktikan ini benarnya siapa. Alhasil Pak. Alhasil. Pas waktu sampai, ayo kita pegang tutupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Buka, Bunda Hawa buka. Pus, kosong. Ayahanda Adam buka. Tus, ada anak. Seorang laki-laki. Aduh. Nah, kan Bunda terbukti kan? Anak saya kan? Bunda tak punya. Dengar itu, Siti Hawa marah Pak. Dia ambilnya kendi itu dilemparin ke laut. Dia lari. Dia marah karena malu juga. Terbukti argumentasinya keliru. Oleh Nabi Adam dihibur. Ya sudahlah. Ini kan hanya pembuktian. Biar Bunda paham. Jadi ini anak kita berdua walaupun lahir dari ambo katanya. Anak itulah yang Nabi Sis Pak. Nabi Sis itu anak yang satu tadi. Kan ada Nabi Sis itu anak Nabi Adam. Anak Nabi Adam itu kembar. 10 kali beranak kembar. 20. Nah yang ke-21 cuma satu. Anak eksperimen. Nah, tidak habis di situ Pak Jon. Tidak habis di situ. Kemudian iblis memasukkan anaknya ke dalam kendi Siti Hawa di laut. Dibawanya lagi kendi itu. Kamu itu keliru Bunda Hawa. Kamu tuh terlalu emosi. Aduh isinya kokona. Tengok. Aduh. Masuk, iya aduh. Alhasil Bunda bangga, tapi lata lambe. Tadinya memang tidak ada, kok bisa ada. Hatinya Siti Hawa mengatakan tidak mungkin, pasti ini bohongnya iblis baik. Rupanya itu anak setan. Iya, memang mirip kayak Nabi Sis. Alhasil ya Bunda Hawa tidak mau nerima. Inilah dapat kebenaran. Dibawalah oleh iblis anak ini pergi. Nah nanti anak ini akan bertemu lagi di zaman Nabi Ibrahim. Waktu Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih anak itu, kan datang iblis ini kepada Nabi Ibrahim. Tidak benar itu Ibrahim, perintah Allah itu, bagaimana mungkin disuruh bunuh anak. Menyembelih, tidak benar itu. Oleh Nabi Ibrahim bisa dilempar ke batu. Sudah itu datang lagi si beliau itu tadi, si anak setan tadi, anak iblis tadi. Bunda Hijir itu anakmu disembelih, suamimu itu. Ya kalau memang itu suamiku, kalau memang itu perintah Allah silakan saja. Diambil lagi oleh Bunda Hijir, dilempar lagi. Lari si anak setan tadi. Terakhir bertemulah dengan Ismail. Tidak benar bapakmu itu nak nyembelih itu. Tidak ada itu perintah Allah. Mana ada Tuhan nyuruh bunuh orang, tidak ada. Kalau memang itu perintah Allah, aku siap. Laknat engkau hai musuh Allah. Dia ambilnya batu dilempar, kena matonya Pak. Pecah. Jadi si anak setan, si anak iblis tadi kena matonya dilempar oleh Ismail itu pecah. Maka matonya cuma satu. Nah, paman Samiri ini matonya sebelah karena pecah dilempar Ismail.
dalam kajian syariat. Nah, ini kan kita kan kajian tasawuf nih. Nah, itulah ceritanya. Nah, waktu dia menghasut Bani Israel membuat patung anak sapi itu matanya lah sebelah. Di zaman Nabi Muhammad dia muncul juga beliau ini. Makanya kata Nabi Muhammad hati-hati dengan Dajjal. Ya, nama beliau itu Samiri. Matanya satu. Di sikunya tertulis kafir. Nah, itu juga kajian syariat. Nanti kita kajikan hakikat di situ. Nah, itulah yang menjadikan sebab kenapa si Bani Israel tadi menyembah patung anak sapi. Itu pun dibuat dari emas, Pak Jun. Pintar si Samiri ini lah. Dia kan teknologinya bangsa jin, pintar dia. Dimintanya emas ibu-ibu itu dimasukkan, dia olahnya, dibuatnya patung. Bahkan bisa bunyi, Pak. Oe, oe. Dan mungkin mereka itu akan menyembah patung anak sapi kalau tidak ada keistimewaan. Ditanya oleh Nabi Musa, bagaimana mungkin itu patung anak sapi bisa berbunyi? Nah, Musa, sewaktu kita nyebrang laut merah, Abu melihat ada pemimpin di situ. Di depan kau tuh ada pemimpin. Dia adalah Jibril dengan baju yang putih. Nah, jejak kaki kudonya itu Abu ambil. Nah, saking pintarnya Pak dia. Tahu dia, di jejak kaki kuda Jibril pasti bisa berbunyi. Abu ambil. Abu masukkanlah ke dalam patung anak sapi. Jadi kalau angin berembus dibunyi, we, we. Makanya mereka menyembah. Nah, setelah itu pergilah engkau wahai Samiri, nyah dariku, engkau menyesatkan sampai kiamat nanti engkau akan menyesatkan. Maka berkatalah Musa kepada kaumnya, sudahlah, bertobatlah kepada Allah, jangan diulang lagi. Inilah perintah Allah, 10 perjanjian, jangan dibantah lagi, dan bunuhlah diri kamu. Makanya ada kalimat situ tadi, dan bunuhlah diri kamu. Sesungguhnya membunuh diri itu lebih baik. Diri yang mana? Bukan diri tubuh. Bunuhlah hawa nafsumu. Jangan diikutkan lagi. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Nah, itulah kajian kita pada ayat ini. Jadi sebelum kita tutup, Pak Pen tolong dibaca lagi terjemahannya. Ayat 51. Dan ingatlah ketika kami menjadikan kepada Musa 40 malam. Kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang yang zalim. Nah, stop. Nah, itu ceritanya sudah kita ceritakan tadi kan. Nah, lanjut Pak Pen. Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu agar kamu bersyukur. Nah, dimaafkan oleh Allah, dimaafkan oleh Rasul. Terus, dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Quran agar kamu memperoleh petunjuk. stop. Nah, jadi ingatlah kami memberikan kepada kamu kitab, itu artinya bukan buku, Pak. Itu adalah, jadi ceritanya begini, kembali kepada cerita Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mengatakan zalikal kitabu, kan sahabat nanya kan, ya Rasulullah mahwal kitab? Kata Nabi Muhammad, Alkitabul Quran. Kemudian ditanya lagi oleh sahabat, ya Rasulullah mahwal Quran, apa itu Quran? Dijawab oleh Allah, oleh Rasul, ada pula surat Al-Ankabut ayat 49. Bal huwa ayatu bainatu fisudur. Alladzina utul ilmi wa ma yaj'adu bi ayatina ila zalimun. Kitab itu adalah Quran itu adalah ayat dalam dada kamu. Tidak adalah yang mengingkari ayat itu kecuali orang zalim. Jadi Musa ini mengajarkan kepada Bani Israel apa itu kitab, apa itu Taurat, apa itu ayat. Kajinya sama dengan kita nih Pak. Kaji tentang diri. Gitu. Jadi itulah yang diadakan Musa pada waktu itu. Dan itulah Furqan. Furqan itu artinya dapat membedakan yang hak dan yang batil, yang halal dan haram, yang patut dengan yang tidak patut, yang baik dan yang tidak baik. Furqan itulah akal. Akal. Iya. Dan ingat, akal itulah nama diri kita, Pak. Nama diri kita itu mulai dari pertama kali nama kita Nur. Sewaktu turun dari Muhammad nama kita Nur. Seketika kita menghadap kepada Allah yang tidak nampak Allah, yang nampak adalah wujud sertanya,
Rasul tadi, nama kita mukmin. Sewaktu ditiupkan ke dalam tubuh, nama kita roh. Sewaktu kita terpari di hati, nama kita insan. Sewaktu kita menampung persoalan, nama kita akal. Nah itu dia. Sewaktu kita mencari solusi, nama kita fikir. Sewaktu kita menimbang, nama kita hayal. Sewaktu kita merangkum, nama kita paham. Sewaktu kita mengeksekusi apa yang kita pelajari, nama kita ilmu. Jadi itu semua itu adalah nama kita. Maka diajarkan oleh Musa kepada kaumnya tentang kitab, yaitu diri yang sebelah diri. Dia juga bernama dengan nama lain, namanya Furqan. Lanjut ayat tadi. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi diri sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptanya, di sisi penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sungguh dialah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Jadi untuk kita ketahui, untuk pelajaran kita pada pagi hari ini, patung anak sapi itu sebenarnya kiasan tubuh, Pak Jun. Nanti kita ketemukan kisah itu dalam kisah Nabi Musa yang lain. Hai Musa, sembelihlah sapi betina sebagai pembuktian siapa yang membunuh di antara kalian. Oleh Bani Israel ditanya lagi, apa ciri-cirinya? Nah, di antara ciri-ciri itu disebutkan oleh Allah, sapi itu tidak pernah, sapi itu bagus, dewasa, tidak pernah digunakan untuk membaca. Maksud itu tubuh badan jasad. Jadi si kaumnya Nabi Musa tadi benar dia menyembah patung anak sapi, tapi untuk kajian kita menyembah tubuh badan jasad kita, yaitu hawa nafsu dunia syaitan. Di zaman Nabi Musa disuruh bunuh hawa nafsu dunia syaitan, itu disuruh bunuh. Kalau zaman Nabi Muhammad bukan dibunuh tapi dibina, bukan dibinasakan, dibina. Kenapa? Karena sifat-sifat itu adalah potensi diri kita yang perlu dikembangkan. Misalnya sifat iri kan, itu kan bagus, tidak bagus itu dikembangkan. Pak Jun bisa seperti itu, Topik bisa seperti itu, kenapa tidak? Aku juga harus bisa. Ah gitu semestinya. Jadi zaman Nabi Musa disuruh bunuh, dan zaman Nabi Muhammad disuruh bina, bukan disuruh bunuh. Dan itu jauh lebih baik bagi kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang sukses dan takwa. Demikian kajian kita subuh pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Jadi nanti kapan-kapan pengen mengulang lagi kaji kita pagi ke Pak Jun, tinggal klik video, ada cerita kita pagi ini. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.